sejahtera untuk kita semua. Horas Madihita Saluhutna. Perkenalkan, nama saya Syafira. Kali ini atau di sesi kedua ini saya akan bertindak selaku moderator dan akan melanjutkan sesi webinarnya, dan kita akan sama-sama mengikuti webinar Nasional Toba Tenun. Kali ini tema yang diangkat adalah perjalanan budaya, ekonomi, dan perempuan menjadi tema besar di webinar nasional ini. Kalau sebelumnya mungkin Anda mengikuti webinar di sesi pertama tadi, menarik sekali gitu ya. Gimana caranya gitu ya, gimana upaya yang bisa dilakukan supaya generasi muda ini mau terus terlibat gitu, melestarikan budaya dan juga melestarikan tradisi wastra. Nah, di sesi kedua ini tidak kalah seru dan semoga tidak dilewatkan. Karena apa? Karena topiknya tidak kalah menarik dan tentunya kita akan bahas bersama-sama dengan expertise atau para ahli di bidangnya yang akan mengusung tema ekosistem produk mode berbasis wastra dan eksistensi komunitas budaya. Nah, kita akan membahas lebih jauh lagi tentang kompleksitas ekosistem wastra yang begitu luas dan tentunya melibatkan banyak pihak. Dan nantinya akan bergabung bersama dengan kita semuanya narasumber yang saya yakin insight-nya ditunggu-tunggu. Langsung saja kalau gitu teman-teman para peserta sekalian, saya ingin memperkenalkan dan mengundang seluruh narasumber. Yang pertama, selaku founder dan CEO PT Toba Tenun Sejahtera, yaitu Kerry Nabasaria. Selanjutnya ada Ibu Cut Kamaril Wardani selaku pengurus bidang penelitian dan pengembangan Cita Tenun Indonesia. Lalu ada Ibu Ratna Panggabean selaku dosen Kria ITB dan pakar wastra Nusantara. Dan juga ada Didit Maulana yang kita kenal sebagai desainer dan founder Ikat Indonesia. Lalu juga menghadirkan Ibu Emi Astuti selaku direktur eksekutif dari Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro atau ASPOK. Bu Ratna, apa kabar Bu Ratna? Selamat sore. Iya. Bu Ratna, apa kabar Bu Ratna? Hadir pastinya. Baik. Sebagai seorang akademisi Bu dan juga praktisi pastinya gitu, pasti juga memperhatikan, mengikuti perkembangan dari ekosistem maupun komunitas tenun di Indonesia. Tadi Bu Kamaril menyebutkan bahwa banyak yang terhambat, banyak yang terkendala ekonomi, mereka tinggal di daerah mungkin yang ada sebagian yang remote dan sebagainya. Itu kan juga jadi salah satu tantangan ya Bu Ratna gitu. Tapi Bu, dari sudut pandang seorang akademi, praktisi gitu, sebetulnya seperti apa sih Bu kondisi dari ekosistem dan juga komunitas tenun di Indonesia saat ini? Apalagi kan salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah supaya ada peningkatan kualitas, inovasi dan sebagainya, khususnya bagi para perajin, supaya bisa terus berdaya, bukan hanya bisnis saja, tapi ekonomi maupun secara inovasi. Gimana tuh Bu? Ya, halo, suaranya kedengaran ya? Aman Bu. Oke. Terdengar ya. Di sini geledek soalnya Karena aman terdengar. Oke, anyway. Sebagaimana tugas di bidang akademik, ya, mereka lebih banyak bekerja di lab, tempat mereka melakukan eksperimen. Ya. Secara tradisi, orang Indonesia yang sudah diakui keragaman budaya terkaya di dunia. That is one big modal. Okay? Nah, setiap daerah, walaupun kita sama-sama jamrut katulistiwa, alam tanaman yang tumbuh sama, tapi melalui ekspresi budaya itu tampilannya bisa berbeda. Betul. Nah, bahan baku bisa sama. Dan secara tradisi mereka udah mengenal warna-warna tertentu sesuai dengan kebutuhan adatinya. Nah, tugas akademisi di sini adalah untuk mulai mengeksplor kemungkinan-kemungkinan yang bisa mereka pakai khususnya untuk bahan-bahan alami. Nah, hasil penelitian itu kami bawa kembali kepada para perajin. Dan itu kami ajarkan langsung sampai fasih. Dan sampai ada daerah-daerah di mana musim duren, kulit duren yang kita pakai bisa menghasilkan warna yang seperti ini. Nah, yang penting juga di sini adalah, aku bicara teknis sedikit di sini ya. Misalnya masalah fiksasi, masalah mordannya dan sebagainya, itu setiap daerah itu bisa berbeda. Misalnya di Sumatera Utara, daun simplocost, aduh susah banget aku sebut namanya. Itu banyak.
Biasanya dipakai untuk warna-warna gelap, tapi dia punya ekstra kekuatan juga untuk fiksasi warna, untuk menjaga supaya warna itu tidak mudah luntur. Itu bisa kita manfaatkan. Kita juga menggunakan aneka daun atau kulit dari kopi. Itu juga kita olah lagi, bisa menghasilkan warna. Dan yang lebih menarik lagi, kopi yang sama di Sumatera Utara, kopi yang sama di Flores menghasilkan warna yang berbeda. Why? Karena tanah dan airnya berbeda. Di NTT itu tanahnya lebih banyak mengandung mineral. Dan itu menarik. Sampai pernah keluar ide bagaimana kalau kita bikin warna-warna musiman. Kalau musim durian keluar warna-warna yang dihasilkan oleh kulit durian. Duriannya kita makan tentunya ya. Rugi kalau enggak. Tapi kulitnya ya daripada dipakai untuk ngamplas muka lebih baik kita bikin warna. Demikian juga waktu kita pernah sekali di Manggarai Barat. Pas musim rambutan, para perajin datang bawa rambutan dari kebun. Kita makan rame-rame. Kulitnya jangan dibuang. Kulitnya kita bisa menghasilkan warna yang coklat agak keemasan. Kalau itu pakai benang mercerized, dia betul-betul kayak warna-warna koper agak kecoklatan. Begitu kita lakukan itu di Sumatera, hasilnya lebih kemerahan, lebih kayak ada pinknya. Itu menarik dan nah, hal-hal seperti itu kita bisa dapat melalui akademi langsung disalurkan kepada para perajin. Kebetulan saya cukup beruntung bisa ke satu daerah itu bisa 2 tahun dan 1 tahun itu bisa 6-7 kali saya ke tempat yang sama. Walaupun bohirnya beda-beda ya, kadang-kadang dari sekolah tempat saya kerja, dari Perindustrian Depdikbud dan tentu saja CTI, Bu Maril biangnya di sini menjebloskan saya ke daerah, which I love of course. Nah itu saya ketemu perajin-perajin yang penenun yang sama, tapi dengan informasi yang baru. Itu tugas kita, orang-orang akademi. Nah, di samping itu juga kita kita ada pelajaran yang mendalami masalah budaya. Every budaya punya ciri khasnya sendiri. Nanas yang sama, kalau digambarkan di Lombok dan digambarkan di Palembang, itu agak berbeda. Sama halnya dengan pucuk rebung. Tunas muda dari bambu. Seluruh Indonesia punya bambu. Pucuk rebung dari Sumatera Barat dengan Palembang, dengan Bangka Belitung itu berbeda. Juga berbeda dengan Sumatera Utara. Dan juga di timur, di Lombok, Bali dan Lombok tinggal koprol ya. Tapi beda. Menggambarkan pucuk rebungnya itu berbeda. Itu kita gali. Why is it so important? Nah, di sini kita bicara ke arah modern. Secara tradisi memang semua itu punya makna. Setiap ukel, setiap bentuk dari alam sekitar itu membawa pesan dan wejangan, restu, energi yang positif terhadap si pemakainya. Zaman sekarang itu mungkin sedikit bergeser. Jangan lupa, budaya itu selalu berkembang, tidak berhenti di satu titik. Tadi Mas Oi yang di sesi sebelumnya membahas soal jeans. How is it possible jeans seluruh dunia jadi terdemam jeans, celana jeans, denim itu. Nah, itu sebetulnya juga kembali pada budaya kerja, oke? Jadi kebutuhan akan pekerja, lingkungan, petani, kapas, you name it, ada sejarahnya semua. Demikian juga setiap budaya di Indonesia. Mereka membutuhkan kain itu untuk sesuai dengan lingkungannya, menggambarkan corak-corak yang sesuai dengan lingkungannya. Dalam kehidupan yang lebih modern, kita juga akan menyesuaikan corak-corak yang kita hasilkan disesuaikan dengan zaman sekarang. Saya pernah menemukan batik dari Cirebon, zaman-zamannya handphone baru mulai. Isinya aneka merek handphone, gambar BTS, menara untuk pemancarnya si handphone itu. Dan itu menarik gitu, karena itu bagian dari perkembangan budaya. Nah, di situ pengembangan corak itu juga bisa berlaku. Misalnya di salah satu kelas itu saya tantang bagaimana kamu bikin corak baru dengan pendekatan tradisi. Ditenun mungkin dengan cara tradisi, tapi si penenunnya itu tidak asing dengan benda-benda ini dan sekaligus menampilkan wilayah di mana mereka berasal. Lalu mereka mulai belajar. Salah satu yang menarik karena saya juga suka, namanya kecombrang. Di Batak namanya rias, mungkin pada tahu. Warnanya pink gitu kan, bunga kecombrang itu kan enak banget ya. Enak banget. Anyway, lalu saya suruh anak-anak itu coba kamu bikin desain tenun ikat, desain untuk songket, pakan tambah, dan anything. Itu dari setiap anak yang punya background yang berbeda, itu menampilkannya gambarnya juga berbeda. Dan itu menarik karena kalau the same kecombrang saya lempar ke Sumatera Utara atau ke Palembang yang juga ada kecombrang atau di Bali, keluarannya juga beda.
Dan itu ada hal-hal yang baru yang tidak mengganggu adati, makna-makna adat yang sudah pakem, tapi sekaligus juga menjadi sesuatu yang menarik untuk orang baru, untuk anak-anak masa kini. Di samping itu juga dari sekian banyak perjalanan ke daerah pelosok-pelosok apapun, as long ada sinyal, aku terkaget-kaget lihat para penenun itu pegang smartphone loh. Pada waktu itu handphone saya aja belum smart ya, masih agak bodoh-bodoh gitu. Kayak yang punyanya gitu ya. Nah, yang saya syukur sekali waktu itu saya diajak oleh tim Pixel dan dari Dell. Saya lihat ada Ibu Ana di sini ya dari Dell untuk terlibat dalam penelitian membuat piranti lunak untuk membuat desain melalui handphone. Jadi para penenun bisa membuat corak mereka sendiri, membuat gambar kerja. Karena tenun itu kita perlu bikin istilahnya gambar krestik atau gambar kerja. Sehingga mereka bisa membuat corak-corak itu based on susunan benang lungsi dan pakan. Melalui smartphone mereka. Jadi kalau dia lihat bunga yang bagus, saya pengen bikin gambarnya, gimana cara nenunnya. Itu bisa dilakukan. Dan kami sangat berbahagia karena akhirnya penelitian itu dibiayai oleh LPDP. Kalau nggak salah udah mau selesai ini sekarang. Nah. Tapi it works. It works. Karena sekarang sudah sampai start dari Sumatera Utara dan sekarang sudah sampai ke NTB, di Sumbawa. Mereka sudah mengadakan pelatihan, di Sulawesi juga sudah mengadakan pelatihan menggunakan aplikasi ini. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya yang bisa dilakukan dari sisi akademi. Dari sisi pendidikan formal ya. Karena saya terus terang saya amazed. These people, walaupun mungkin banyak dari mereka tidak menjalani pendidikan formal, but they are really geniuses. We learn so much from them. Mereka tuh luar biasa. Mereka tidak perlu pendidikan formal. Mereka jauh lebih pintar dan mereka malah perlu kita. Saya belajar sama mereka begitu. Tapi kita bisa saling mengisi dengan apa yang bisa kita lakukan dan so far I'm happy with it. Ada dampak positif dari pandemi ini menurut saya ya. Oke, kita sulit ke daerah, tapi selalu ada Zoom yang kita bisa ajarkan. Tekstil selalu harus bisa dipegang, kalau nggak dipegang susah gitu kan. Tapi mereka juga makin fasih menggunakan gadget. 24/7 kita selalu dihubung oleh perajin dimanapun. Gimana ini Bu, kenapa campurannya gadget? Coba kamu angetin dikit, jangan sampai mendidih atau justru dididihkan. Itu buat mereka itu luar biasa karena ya jadinya benar-benar 24/7, 24 jam per 7 hari kita dikontak. Kecuali kalau di Sumatera Utara hari Minggu pagi acara kebaktian, nggak diganggu. Bulan puasa di daerah Ambon dan sebagian dari NTB nggak bisa diganggu. Oke, we adjust to that. Tapi itu luar biasa. Jadi saya lihat itu sebagai sisi positif dari pandemi ya. Kita tetap bisa kontak melalui virtual begini. More or less seperti itu. Jangan kebanyakan ngomong saya. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin tentang pemberdayaan gitu ya Bu, baik dari secara ekonomi ataupun inovasi, para pelaku khususnya kayak misalnya kita ngomongin perajin gitu ataupun komunitas tenunnya ini sebetulnya sudah bersinergi. Kalau dari sudut pandang akademisi gitu ya atau praktisi ada ilmu yang bisa dibagikan, tapi juga dari pengrajin itu sendiri juga punya karakteristik yang juga bisa dibagi. Jadi memang betul semuanya saling mengisi dan upaya tersebut harus disupport lagi nih. Kayak tadi Bu Ratna bilang ada bantuan dari pemerintah juga untuk pengembangan. Ada lagi hal yang dilakukan untuk pengawasannya karena hal-hal tersebut tidak bisa berhenti pada saat inovasi pertama jadi, tapi setelah itu mau ngapain gitu. Nah itu mungkin jadi salah satu hal yang menarik gitu ya, yang kayaknya memang betul butuh semua orang terlibat supaya ekosistem ini meningkat, pemberdayaannya bisa berjalan dengan maksimal, dan yang paling penting lagi adalah tetap inovatif. Mungkin nanti mau konsultasi sama Bu Ratna gitu, kira-kira di musim pandemi kayak gini akan muncul corak apa gitu Bu ya, beda gitu ya. Corak masker. Corak masker bisa juga tuh ya. Nanti kita lanjut. Ini untuk Ibu Ratna. Gimana caranya kami para penenun yang ada di kabupaten daerah ini bisa dapat pendampingan, karena sejauh ini khususnya selama masa pandemi banyak teman-teman perajin ini beralih profesi karena adanya PPKM di mana pesta dan ibadah ini dibatasi Bu Ratna. Sementara hasil dari tenunan kami kebanyakan dipakai untuk upacara-upacara adat gitu. Gimana Bu Ratna?
Ibu masih di mute, Bu. Boleh di-unmute dulu teman-teman audionya? Maaf. Ya. Lupa. Itu justru pertanyaan lebih banyak ke Bu Maril dan Bu Kerry. Karena mereka yang punya divisi untuk mengirimkan pelatih-pelatih ke daerah. Saya kan cuman orang yang dicemplungin gitu loh. Nah, tapi ya gini, sebetulnya ada banyak lembaga yang bisa melakukan pelatihan itu. Yang sering terlibat itu dari Dikbud, dari perindustrian juga pernah beberapa kali, dan terbuka aja. Kayak di Humbasa itu kalau nggak salah ibu bupatinya sangat aktif ya, Bu Panjaitan juga tuh, guru Panjaitan juga Bu Keri. Siapa namanya? Bu Lydia. Nah itu di daerah Dairi mungkin juga bisa melibatkan Dekranasdanya atau siapa yang di situ untuk mengkontak ke pihak-pihak yang bisa mendatangkan orang-orang untuk melatih itu. Itu satu pertanyaan. Pertanyaan keduanya apa tadi? Gimana? Jadi yang pertanyaan pertamanya adalah gini Bu, karena di Kabupaten Dairi khususnya ini dapat pendampingan satu, terus juga ini gimana supaya karena banyak orang atau teman-teman perajin tuh beralih profesi gitu, karena kain-kainnya nggak bisa dipakai buat ibadah atau upacara-upacara adat karena PPKM. Oke. Ya PPKM ini akan kita berdoa aja cepat berlalu ya badai ini, walaupun it takes like 2 or 3 years, jadi kira-kira 2 or 3 mungkin sudah agak aman. Anyway, gini, itu ada kaitannya dengan salah satu pertanyaan yang tadi saya jawab dengan tulisan. Jadi anak-anak muda itu harus memahami bahwa yang namanya kain dan corak tradisi tidak selalu harus berhenti di situ. Yang sudah pakem nggak bisa diganggu, udah deh ya, kayak ragi hidup aja gitulah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan. Ya. Yang dilakukan Tobat Tenun yang dipakai oleh Mas Didit dengan begitu gantengnya itu, kembangan dari tuntuman, itu salah satu contoh. Oke, anak-anak muda sekarang seleranya kayak apa sih? Bikin. Bahkan intinya kain adat atau kain tenunan tangan khususnya selalu berisi pesan dan semacam doa restu. It has to do dengan kasih sayang atau compassion. Ya. Oke? Itu bukan berarti hanya berlaku dulu. Itu basic sifatnya manusia. So you can use it now. Create that. Ulos punya ciri khas. Dia selalu ada dua sisi, ada badan dan ada sirat, lalu ada rumbai-rumbai. Oke? Now create your ulos. Yang isinya coraknya terserah kamu mau bikin yang bagus apa, terserah apa, tapi intinya adalah ini menjadi lambang dari doa restu, dari berkat, dan terutama dari kasih sayang. So you can create your own. Lalu namain itu ulos. Why not? Ulos apa? Gitu loh. Itu yang bisa dilakukan anak-anak sekarang. Karena sorry to say, tidak lagi hanya orang tua yang menenun sekarang. Kuncinya cuma satu, selama kain itu dibeli, yang muda akan maju. Itu Mas Didit tadi udah jelaskan dengan sangat jelas. Kalau itu laku, kalau bisa baik baru ngek juga diajarin nenun. Kan menghasilkan hepeng, Bo. Tapi persoalannya adalah gini, bagaimana supaya dia laku? Go with the selera pasar. You see? So, dan anak-anak muda sekarang memang mereka sangat milenial gadget apa, saya udah ketinggalan zaman urusan itu. Tapi they're into it karena mereka juga menangkap filosofi behind it. Tidak lagi harus ngikutin pantangan orang tua, tapi mereka mengerti bahwa ini semua sesuatu yang positif. Kenapa nggak boleh begini? Kenapa harus begitu? Itu juga berkembang sesuai dengan perkembangan masa dan zaman dan budaya yang sekarang. So they can combine. Yang tadi pagi bicara itu semua anak muda yang sudah melewati jembatan dari tradisi ke modern, and they made it. I love that. Tadi saya lihat itu yang Oi apa siapa sampai saya lupa namanya, yang perempuan. Kalau bisa 4 jempol kaki-kaki saya naikin. Mereka luar. Don't underestimate them. They're the best. Mereka akan menjadi budaya yang baru dari masyarakat tradisional tanda petik orang Indonesia. Because itu salah satu sumber migas kita deh. Kalau dulu migas menjadi yang paling utama, nih sekarang tuh budaya, keragaman budaya kita is the best in the world. Teknik tenun seluruh dunia sama.
but how we represent our kinds, that's important. Oke. And they have it, and they have it. Gemes aku. Baik berat. Nah, jadi kemampuan beradaptasi gitu ya dengan yang namanya Yes. perubahan itu menjadi salah satu kunci gitu untuk bertahan. Yes. Bahkan bukan cuma bertahan, tapi berevolusi. Karena kita ngomongin Dan budaya, berkembang. budaya itu bertumbuh, berkembang. Nah, mungkin